sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum Pak Buku. Oh, waalaikumsalam Bu Vera. Silahkan duduk. Apakah saya mengganggu? Oh, enggak Bu Vera, ini lagi baca-baca, ini kan di perpus. Iya, ada apa Bu Vera? Dari mana? Ini saya dari kelas Pak. Iya. Ini saya mau minta solusi. Iya. Karena kebetulan saya ini mendapatkan masalah dalam pembelajaran. Bentar. Ini masalahnya apa ini? Ya Pak. Ini kan masalahnya saya ini kan mengajar materi simetri putar, tapi ini saya hanya menggunakan media Canva saja. Dan ternyata ketika saya melakukan evaluasi, ternyata banyak siswa yang belum mengerti ternyata. Begitu. Oh gitu ya, jadi Iya. jenengan di kelas mengajar menggunakan medianya Iya, Canva. iya. Nah, Jadi- Canva-nya ini bentuknya apa Bu? Jadi saya media Canva ini hanya berbentuk materi saja Pak. Oh, materi saja. Tanpa ada apa namanya Gambar. gambar atau gambar sih masih ada, tetapi seharusnya kalau simetri putar itu kan gambarnya bisa dibolak-balik gitu kan, tetapi itu hanya sekilas materi saja gitu. Itu gimana ya Pak biar pembelajaran saya itu lebih ke terpusat ke siswa gitu. Iya. Oke. Nah, ini ada berapa siswa Bu dari satu kelas itu? Mungkin sekitar Jumlahnya ada berapa? ada 28 Ada siswa. 28. Mungkin sekitar 5 atau 6 anak Pak yang belum paham dan nilainya itu yang menurut saya kurang baik. KKM-nya berapa Bu? 75. 75. Iya. Jadi ketika penilaian anak 5 ini atau 6 itu mendapatkan nilai berapa? Di bawah 75. Di bawah Pak. 75 ya. Jadi Ibu ingin memberikan sebuah pembelajaran yang berkualitas, nanti semuanya bisa mendapatkan nilai di atas KKM begitu Iya, ya Bu Pak, ya? betul. Oke. Nah, berarti kondisi siswanya ada sekitar 6 siswa begitu ya? Iya. Nah, 6 siswa ini yang kurang dari KKM itu sudahkah ketahui gaya belajarnya Bu? Nah, gaya belajarnya setiap siswa kan berbeda-beda Pak. Mungkin dari visual, auditory sama kinestetik. Nah, mungkin dari 6 anak ini menurut saya itu lebih ke alat peraganya. Sepertinya seperti itu daripada ke materi yang hanya saya menjelaskan saja. Berarti bisa saya simpulkan anak 6 ini ada yang kinestetik gitu ya belajarnya benar, ya Pak. berarti ya. Harus ada praktek, Iya, harus ada terus bendanya begitu yang bisa mereka terus mungkin ada yang praktek gitu. bisa
memahami lewat lagu gitu. Tapi kemarin saya hanya menjelaskan hanya materi saja. Oh, Jadi berarti mungkin- juga ada yang gaya belajarnya visual sama auditorik ya. Berarti Iya, tiga-tiganya Bu ya ini ya. Iya. Anak 6 ini. Oke. Nah, selama ini selain Canva tadi, media apa lagi Bu yang jenengan gunakan? Ini saya mempunyai rencana, Pak. Kalau saya membuat media yang simetri putar itu, saya akan membuat berbagai macam bentuk bangun datar. Itu terbuat dari apa namanya itu Pak, kertas karton yang bisa nanti saya tempel, tetapi di lubangnya itu saya beri lubang biar bisa diputar gitu loh Pak. Jadi anak-anak tuh bisa mengetahui bahwa setiap bangun datar itu memiliki simetri putar berapa gitu. Oke. Berapa jumlahnya gitu. Berarti Ibu mau membuat media bangun datar Iya, rencana simetri saya. putar Iya, begitu ya, benar. untuk membuktikan begitu ya Bu Iya. ya, untuk membuktikan setiap bangun itu ada berapa simetri putarnya. Betul begitu. Pak. Dan juga saya ingin membuktikan bahwa anak ini apakah ketika saya menggunakan media sudah paham betul atau masih belum gitu loh Pak. Oke, berarti ada pembuktian, Iya, betul. ada PTK, penelitian Iya, tindakan kelas begitu iya, ya nanti. betul. Oke, itu lebih baik Bu, itu memang Bu, untuk membuktikan apa namanya ini efektif atau tidak kan Oke, begitu ya, hasil benar. belajarnya nanti meningkat atau tidak kan begitu Iya. ya. Nah, mungkin Ibu selain media bangun datar simetri tadi, ada lain Bu? Ada media lain? Iya. Rencana Tadi yang- juga saya ingin dari lagu itu loh Pak. Lagu, oke. Lagu simetri putar itu kan saya membuat lagu simetri putar gitu. Tapi kan hanya liriknya aja yang diganti, tapi nadanya kan saya ambil dari kayak balonku atau gimana gitu. Nah, nanti rencana saya sebelum saya mengajar untuk lebih ke apa namanya, ke materi dulu, saya ingin mengajak anak-anak itu nyanyi dulu biar tahu kita pelajarannya itu mengarah kemana dulu gitu. Oh iya ya, berarti ini khusus bukan khusus ya, untuk siswa yang gaya belajarnya auditorial. benar. Jadi mereka mendengarkan dengan Iya, cara mendengarkan iya. nyanyian tadi ya. Wah bagus itu Bu. Ada lirik-lirik yang berkaitan dengan simetri putar ya berarti ya gitu ya. Biar Oke. pembelajarannya lebih bervariasi gitu loh Pak. Bervariasi ya. Nah ini Bu, kondisi kelas terus kondisi siswa dalam belajar itu bagaimana Bu? Maksudnya mereka itu sudah di dalam pembelajarannya, mereka apakah sudah siap untuk belajar? Misalkan ada yang kurang disiplin atau bagaimana Bu? Ya itu Pak. Setiap jenengan mau namanya juga anak ya Pak. Iya. Pasti ketika saya memulai pembelajaran pasti ada yang ngobrol sendirilah, main sendirilah. Terus ada juga yang siap untuk melaksanakan belajar. Ada yang siap, ada yang ngobrol, main Iya, gitu. main gitu. Nah, setiap saya mau mengondisikan pasti harus membutuhkan energi yang banyak ya Pak. Wah, iya, nah, iya. jadi saya tuh harus bagaimana caranya anak-anak itu bisa pusat perhatiannya ke saya. Jadi saya ini mau yaitu mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Ya, bernyanyi dulu itu dengan materi yang saat ini yang mau saya ajarkan gitu. Oke. Nah, ini kayaknya juga mengembangkan emosional ya, sosial Iya. emosionalnya anak-anak ini ya Bu Iya, ya, Pak, dengan benar. mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama begitu ya. Nah, untuk biasanya Ibu kalau untuk mengondisikan anak untuk siap belajar itu biasanya bagaimana Bu? Biasanya saya mulai dulu dengan melakukan tepuk-tepuk Pak. Nah itu ketika saya melakukan tepuk, ada satu anak yang tidak apa namanya Pak, itu loh. Tidak ikut. Tidak ikut, nanti saya pasti akan ulangi lagi biar anak-anak itu terpusat sama saya, bisa memperhatikan saya dulu. Iya. Gitu ya. Oke. Ini kelas berapa sih Bu ini? Kelas 3 Pak. Kelas 3 ya. Oh, kelas 3 ya. Terus
materi yang akan diajarkan apa, Bu? Nanti materi yang saya ajarkan kebetulan saya sudah memasuki tema 7, subtema 2 pembelajaran 5 tentang simetri putar. Simetri putar ya. Iya. Oke. Nah, Bu Vera, kalau boleh tahu nih, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti seperti apa, Bu Vera? Jadi ada dua Pak, ada 2 tahap. Jadi yang pertama ini saya akan menggunakan media pembelajaran simetri putar tadi sama lagu. Tujuannya itu agar anak-anak bisa mengetahui jumlah simetri putar setiap bangun datarnya. Terus kalau yang kedua itu pembelajaran sosial emosional. Jadi tujuannya itu biar anak-anak bisa disiplin, bertanggung jawab, dan kesadaran sosialnya tinggi. Iya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama benar. Menggunakan media pembelajaran dan nyanyi. Itu tujuannya supaya anak itu dapat mengetahui jumlah simetri putar pada tiap bangun datar dengan tepat kan berarti ya. Nanti yang di RPP kan seperti itu. Terus yang kedua dengan pembelajaran KSE ini atau sosial emosional itu dapat melatih anak ya lebih disiplin, bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, mempunyai kesadaran diri, kesadaran sosial yang lebih tinggi, saling membantu kan begitu ya. Oke, strategi yang akan dilakukan oleh jenengan untuk memberikan pembelajaran di kelas itu nanti seperti apa, Bu? Ya, yang pertama pasti saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi dan KSE, Pak. Terus yang kedua itu saya akan membuat itu tadi alat peraga dan itu membuat lagu ya. Iya. Oke. Terus baru jenengan action gitu ya di kelas gitu ya nanti ya. Oke, Bu Vera. Jadi strateginya yang pertama adalah membuat perencanaan RPP-nya juga RPP yang lengkap ini Bu Vera kayaknya ya. RPP yang berdiferensiasi itu nanti ada produknya, ada kontennya kan begitu ya Bu ya, ada prosesnya. Terus yang kedua membuat alat peraga. Iya benar. Gitu. Oke, ini kayaknya panjang sekali Bu Vera ini dan langkah jenengan untuk supaya anak itu bisa menerima materi dengan baik kan begitu ya. Iya Pak. Nah, benar. Oke Bu Vera, nanti izinkan saya untuk supervisi di kelas panjenengan, mengamati pembelajaran panjenengan, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sama KSE ini, begitu boleh, ya Bu ya? Boleh ya Bu ya? Ya malah saya sangat membantu sekali kalau saya disupervisi, jadi nanti ada kekurangannya saya di mana, nanti kan bisa dievaluasi lagi. Oke, gitu. Berarti ada feedbacknya nanti ya, ada feedbacknya, ada refleksinya gitu ya Bu ya? Dan ada tindak lanjutnya seperti itu. Insya Allah seperti itu yang saya lakukan nanti Bu. Iya benar. Baik Bu Vera, nanti berikutnya saya tunggu panjenengan dalam membuat RPP. Insya Allah nanti akan saya dampingi juga untuk pembuatan RPP ini. Jenengan buat jadwal dan saya tunggu kabar yang menggembirakan ini selanjutnya seperti itu ya. Siap. Terima kasih Bu Vera. Saya juga terima kasih Pak atas bantuannya. Bagaimana perasaannya? Ya Alhamdulillah sangat terbantu sekali dan lega Pak, karena kan kalau saya bercerita gini kan ada masukan yang apa yang harus saya lakukan nantinya gitu. Oke, terima kasih, semoga membantu ya Bu Vera ya. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya, selamat. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Oke, Vera, bagaimana pembuatan RPP hari ini? Ya, sesuai dengan prinsip kemarin Pak. Kemarin kan saya mengambil tema 7, tema 2, dan pembelajaran 5. Dan saya membuat RPP ini sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya, berarti sesuai dengan visi kita ya, sesuai dengan rencana dengan ya untuk mengatasi anak-anak masalah di kelas gitu ya. Oke, nanti selanjutnya kita akan saya akan observasi dengan di kelas begitu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak atas bantuannya. Semoga sukses. Amin.
bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar. Allahu Akbar. Oke, sehat ya hari ini ya. Semangat belajar. Oke, nah alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kita melakukan doa ini untuk bertujuan untuk apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Oke, siapa yang mau menyiapkan? Atma, coba disiapkan, dipimpin doanya. Billahi minasyaitonirrajim. Oke, ini ada tempat yang tidak masuk. Silakan Ikrimah diisi ke depan ya, biar tidak di belakang. Oke, teman-teman kalian banyak yang sakit ya. Nah, bagaimana caranya kita agar tubuh kita itu tetap sehat, agar tidak sakit? Bagaimana caranya? Kita harus menjaga tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur. Jadi biar badan kita ini tidak mudah sakit. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan media ataupun gambar, kita dapat mengetahui apa itu pengertiannya simetri putar, dan kalian bisa mengetahui bentuk bangun datar apa saja sih yang memiliki simetri putar. Sekarang ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Oke, tentang simetri putar. Oke, kita sekarang memasuki tema 7 subtema 2, yaitu tentang simetri putar. Oke, di sini Miss Vera ada sebuah materi video. Nanti kalian tugasnya menyimak dan memahami apa itu simetri putar. Sebelum kita belajar, agar kita lebih semangat, kita melakukan tepuk dulu. Biasanya kita melakukan tepuk apa? Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, masih ingat? Oke, tepuk konsentrasi. Oke, tepuk semangat. Oke, ini cara menentukan simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan. Oke, jadi simetri putar ini adalah ketika kita memutar sebuah bangun, di belakangnya itu pasti ada bayangannya. Misalnya, yang di tengah ini yaitu adalah titik pusat. Jadi ketika kita memutar bangun segitiga ini nanti kalau kita putar kira-kira memiliki simetri putar berapa? Contohnya, di sini Miss Vera ada sebuah media LED Praga. Di sini ada beberapa bangun datar. Yang pertama ini yaitu ada bangun datar
persegi. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Yang ketiga persegi sama sisi. Dan yang keempat layang-layang, trapesium, belah ketupat. Nah, oke. Nah, di sini Miss Vera mempunyai sebuah gambar yang di belakangnya terdapat ada bayang-bayangnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita mengetahui bahwa bangun datar persegi ini memiliki simetri putar berapa. Gitu. Oke, perhatikan ya. Di sini Miss Vera ada sebuah media gambar simetri putar. Coba kita sama-sama membuktikan. Jadi Miss Vera akan membuktikan bahwa apakah bangun datar persegi ini memiliki simetri putar. Nanti Miss Vera coba saya contohkan ya. Oke, contohkan dulu ya. Diperhatikan ya. Jadi ini ada sebuah persegi panjang. Persegi maksud saya. Persegi. Ya. Coba sih kita putar apakah persegi ini itu menutupi bayangan yang ada di belakangnya. Oke? Coba kita hitung sama-sama. Yang pertama, satu. Yang kedua, 2, 3, 4. jadi bangun persegi ini memiliki berapa simetri putar? Ada 4. Oke. Jadi persegi ini memiliki 4 simetri putar. Kira-kira di sini siapa yang mau membuktikan lagi? Coba angkat tangan. Oke, Raisa. Jadi nanti kalau kalian sudah membuktikan, nanti ditulis di sini ya. Apakah segitiga sama kaki itu memiliki simetri putar? Ya, paham? Oke, coba Raisa, segitiga nggak ada, berarti coba ditulis di sini. Jadi segitiga sama kaki itu. Oke, coba siapa lagi? Terima kasih ya Raisa ya. Siapa lagi yang mau mencoba? Angkat tangan. Ayo. Oke, Abdan. Coba segitiga sama sisi itu yang mana? Oke, ada berapa? Ada berapa? Oke, coba ditulis. Ya, di sini. Nanti di garis bawah ya. Oke. Sekali lagi siapa? Segitiga siku-siku itu yang mana? Ada? 4. Ada 4. Coba ditulis. Oke. Kemudian coba Madinah. Nah, jalan hati-hati. Jajar genjang itu yang mana jajar genjang? Ada berapa? Ada berapa? Masuk. Iki trapesium loh, jajar genjang itu yang ini sayang. Ayo. Yang mana? 1, 2. Ada berapa? Oke. Siapa lagi yang mau? Raya? Belah ketupat itu yang mana? Oke, coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Belah ketupat 2. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebagai pembuktian kita sudah mengisi ya
Jadi ternyata masing-masing ini ada yang mempunyai simetri putar dan tidak ada yang memiliki simetri putar. Nah, sepertinya dari yang kalian kerjakan ini bisa dibuat lagu deh sepertinya. Coba sih kita pakai musik apa namanya? Yang pada hari Minggu itu. Apa sih judulnya? Naik delman. Oke. Belajar simetri putar pada bangun datar. Segitiga sama kaki itu tidak ada. Segitiga sama sisi itu ada 3. Segitiga siku-siku itu tidak ada. Hei, persegi ada 4, jajar genjang 2. Persegi panjang 2, belah ketupat 2. Oke, sekali lagi coba. Belajar simetri putar pada bangun datar. Segitiga sama kaki itu tidak ada. Segitiga sama sisi itu ada 3. Segitiga siku-siku itu tidak ada. Hei, persegi ada 4. Jajar genjang 2. Persegi panjang 2. Ketupat 2. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Miss Vera mau membuat kelompok. Tenang dulu ya. Sebelum kita memulai, Miss Vera harap kalian tenang dulu. Kalau belum tenang, Miss Vera nggak akan mulai. Tapi kalau kalian sudah tenang, Miss Vera akan memulai pembelajarannya lagi. Paham? Sudah disiapkan bukunya? Oke, tugas kalian sekarang adalah sebutkan berbagai macam bangun datar. Dan kalian gambar bangun datar itu. Misal nih, Miss Vera punya gambar persegi. Persegi ini tadi memiliki simetri putar berapa? Kan apakah persegi ini memiliki 4 simetri putar? Jadi kalau kalian sudah menggambar bentuk awalnya, kalau diputar ke sebelah kiri, itu apakah hurufnya ini berpindah? Misalnya ini tadi, ini kan ujung-ujungnya sudah ada hurufnya nih, ya kan? Diperhatikan dulu, ya kan? Ketika kita putar, A-nya kan pindah, ya kan? A-nya kan pindah. Jadi nanti kalau kalian sudah menggambar bentuk awalnya ketika diputar, jadi A-nya itu kemana? Jadinya misal ini ketika Miss Vera putar, berarti A-nya kan di sini, B-nya di sini, D-nya di sini, C-nya di sini. C, D. Paham? Ketika diputar lagi sampai kembali seperti awal lagi. Paham? Jadi silakan kalian bekerja sama, kerjakan, bisa diskusi sama kelompoknya, jangan diskusi sama kelompok lah. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Oke, coba yang sudah selesai kelompok mana? Oke, kelompoknya Raisa. Bisa dipresentasikan, ditulis di depan. Ayo Raisa. Ayo Raisa. Ayo Raisa.
Coba kelompoknya Raisa dipresentasikan. Oke, Raisa tadi sudah menemukan berapa bangun datar? Oke, 4. Yaitu apa saja? Yang lainnya didengarkan. Oke, mau maju ke depan bisa mempresentasikan hasilnya. Nomor 3. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi simetri putar? Oke, kira-kira tadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Simetri putar. Terus bernyanyi. Kita membuktikan simetri putar itu dengan menggunakan lagu. Ayo masuk. Menggunakan lagu. Jadi bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi tepuk tangan dong bagi kita semua. Saya kira sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian nanti ke depannya atau pembelajaran berikutnya sudah memahami. Oke? Nanti jangan lupa di rumah juga sambil dipelajari. Oke, bisa diakhiri hari ini? Oke. Sekian dari Miss Vera. Bisa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. 1, 2, 3. Berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Hadi Sumanto, CGP Angkatan 7. Di sini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi di kelas 3C SDN Kauman 1. Di sini saya didamping oleh PP saya, yaitu Bu Sedia dan Bu Vera sebagai rekan sejawat. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, Bu Vera, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa, Luar jelas biasa, ya. iya. Sehat ya, Bu Vera. Bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Alhamdulillah Pak, rasanya senang, plong, gembira banget. Karena saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana saya. Iya. Okay. Bisa diceritakan rencananya seperti apa kok sehingga jenengan itu
bisa plong, bisa seneng gitu ya. Karena rencana saya kan berbeda dengan yang kemarin ya Pak ya. Kemarin kan saya kan nggak pakai apa-apa nih, cuma materinya saja. Nah baru kali ini, maksudnya ya nggak baru sih, cuma yang lebih spesifik mungkin saya mengajarnya itu kemarin saya sudah melakukan dengan berbagai media dari Canva, dari lagu, terus kemudian saya menampilkan alat peraganya dan belum saya jelaskan aja baru saya tempel alat peraganya, antusiasnya anak-anak itu wow luar biasa banget. Sangat, Miss ini apa, Miss ini kita mau ngapain gitu. Jadi anak-anak jadi kepo gitu ya? Iya jadi kepo banget. Apa yang dibawa, apa yang disajikan gitu mereka ingin tahu. Iya ingin tahu, ini pembelajaran kali ini mau diapakan nih gitu. Jadi ya itulah senangnya Pak, sesuai dengan rencana saya. Mungkin ya ada beberapa kendala sih sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu Bu Vera, tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin itu apa Bu Vera? Tujuannya ini kan saya memberikan materi ini tuh agar anak-anak tuh tahu pengertian dan unsur-unsur dari simetri putar dan mengetahui bangun apa saja yang memiliki simetri putar dan yang tidak memiliki simetri putar pada bangun datar. Jadi tujuan saya itu biar anak-anak itu lebih paham lah. Kan selama ini kan belum paham. Maksudnya hanya sekilas saja kemarin saya menjelaskan. Jadi ini tuh saya lebih ngefokuskan biar anak-anak itu tahu bangun apa saja sih, bangun apa saja yang memiliki simetri putar gitu. Ya, dengan menggunakan media dan teknik yang seperti itu ya. Teknik atau strategi pembelajaran begitu yang sudah buat di kemarin, RPP yang kita bicarakan kemarin ya kan? Iya benar. Oke. Kalau boleh tahu media yang digunakan kemarin itu medianya apa Bu Vera? Kemarin media yang saya buat ini adalah media simetri putar Pak. Kemarin kan saya membuat media ini dari karton kan. Terus ini saya tempel, tapi tempelnya itu bukan tempel yang secara permanen, tempel yang bisa diputar. Jadi itu biar anak-anak itu tahu fungsinya, media ini itu bisa diputar. Jadi saya lebih tahu bagaimana caranya mengetahui jumlah simetri putar pada bangun datar. Ini seperti itu. Jadi berbahan dari kertas karton, terus yang berbentuk bangun datar, macam-macam datar, terus ditempel ditempel dan itu bisa berputar. Nah, anak-anak ditempelannya itu ada juga kayak duplikatnya begitu ya. Jadi ada ada bayang-bayangnya di belakang. Ada bayang-bayangnya, betul. Jadi kalau pas nanti itu berarti ada satu simetri putar gitu ya, bisa dikatakan gitu ya. Iya, benar. Dan berapa pasnya kan begitu ya. Selain pakai alat peraga, saya juga pakai lagu sih Pak. Oh, pakai lagu. Iya. Pakai lagu ya simetri putar, tapi nadanya itu naik delman. Iya, naik delman. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Jadi saya ganti liriknya. Liriknya diganti dengan belajar simetri putar pada bangun datar. Iya, saya lihat kemarin pada waktu observasi memang anak-anak itu tertarik sekali dengan lagu itu ya memang ya. Kan sebelumnya itu kan saya cuma nggak pakai lagu sih Pak yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya hanya kayak memancing tanya jawab aja sebenarnya seperti itu. Jadi kali ini setelah saya konsultasi ke Pak Pugo kemarin, saya cobalah untuk memakai lagu. Apakah antusiasnya anak ini sama seperti kemarin gitu? Ternyata tidak, berbeda. Ada bedanya, iya. Ya Bu Vera, tadi kan sudah diceritakan jenengan pembelajarannya memakai media begitu ya, medianya dan itu menyenangkan bagi siswa. Nah sekarang bisa menceritakan strategi pembelajarannya seperti apa ya? Iya Pak, untuk strategi pembelajaran yang kemarin ini saya hanya menggunakan ceramah saja sama demonstrasi percobaan sama kelompok. Jadi kemarin saya hanya melakukan strategi seperti itu. Jadi setelah saya konsultasi ke Pak Pugo yang kemarin itu, jadi saya merubah jadi saya merubah lebih ke gaya belajarnya saja sih Pak. Kan gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditory, sama kinestetik. Jadi itu saya biar lebih tahu gitu, ini anak-anak gaya belajarnya itu lebih kemana sih, ke visual, auditory atau kinestetik. Makanya saya menggunakan
kemarin itu dari materi sama lagu sama alat peraganya. Jadi sebelum saya memasuki materi, saya mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu, mengenalkan dulu. Berarti saya tuh memancing, ternyata kita mau belajar tentang apa sih? Belajar tentang bangun simetri putar pada gitu. bangun datar. Iya. Terus yaitu setelah saya mengajak anak-anak untuk bernyanyi, kemudian saya menjelaskanlah materi lewat media Canva itu tadi. Setelah saya menjelaskan tentang pengertiannya, bangun datar simetri putar itu bagaimana, unsur-unsurnya itu bagaimana. Kemudian kalau sudah anak-anak paham tentang materinya itu, kita lanjut ke alat peraganya gitu. Kita langsung terjun Pak, pembuktiannya gitu. Jadi bener nggak sih dari lagu ini tadi itu jumlah simetrinya itu bener nggak? Makanya itu saya melakukan pembuktian dari alat peraganya itu. Iya. Berarti bisa dikatakan seperti ini ya Bu ya. Jenengan materi tentang simetri putar ini sudah diberikan kepada siswa ya, pada benar. kelas 3 ini. Tetapi ada kendala kan begitu ya. Kucing pada kucing, terus kita belajar bersama untuk membuat perencanaannya. Iya, benar. Nah, dengan perencanaan atau RPP itu di situ panjenengan menyiapkan sebuah instrumen ya, diagnosis awal untuk mengetahui gaya belajarnya kan begitu ya tadi, seperti itu ya. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang dikucingkan kemarin itu ya. Oke, Bu Vera, bagus sekali. Nah, saya ingin tahu sih Bu Vera, ini persiapannya jenengan sebelum sebelum melakukan praktek pembelajaran itu seperti apa? Wah, ini ada kendala sih Pak sebenarnya. Nah, sebelum praktek itu kan pasti saya membuat rancangan dulu nih pembelajarannya ini. RPP. Nah, RPP-nya ini kan RPP yang sangat luar biasa bagi saya. Ya kan? Jadi segimana ya luar biasanya? Soalnya kan dari kemarin kan saya bikin rencana pembelajaran itu atau RPP-nya itu kan secara umum saja, ya kan Pak. Nah, baru kali ini saya membuat RPP ini secara berdiferensiasi, ya kan. Jadi harus memasukkan konsep belajarnya, dari profil belajarnya, dari KSE-nya, terus dari berdiferensiasi sendiri, konten, proses dan produk begitu ya. Jadi saya masukkan semua di situ. Jadi basisnya itu banyak sekali yang masuk ke dalam. Saya bingungnya RPP. Ini saya apakan sih, saya mengerjakan di mana dulu ini. Nah, maka dari itu kemarin juga alhamdulillahnya sudah dibimbing juga sama Pak Puguh. Jadi saya lebih mengerti, oh ternyata lebih baik nih, menurut saya itu lebih bagusnya Pak memang membuat RPP itu ya RPP berdiferensiasi memang, soalnya lebih lengkap sekali. Iya, soalnya rancangan untuk pembelajaran itu lebih efisien, betul efektif menurut saya. Yaitu saya kesulitannya tuh di situ Pak sebenarnya. Karena dari RPP yang sebelum-sebelumnya kan ya hanya secara umum saja secara kan. Umum. Jadi pokoknya ini kan dari proses awalnya, terus dari kegiatan intinya sampai penutup itu kan sudah secara berurutan gitu. Iya. RPP berdiferensiasi itu memang mengetahui kebutuhan siswa. Benar Pak. Iya, kebutuhan siswa. Jadi gaya belajar siswa itu kan berbeda ya, katakan jenengan tadi ya, ada yang visual, berarti saya harus menayangkan ini, saya harus memberikan itu, karena maksudnya jenengan kan seperti itu ya kan. Bener, akhirnya tersusunlah sebuah RPP yang berdiferensiasi dan KSE, ada budaya positifnya kan begitu ya. Terus luar biasa. Kendala lagi sih Pak, untuk proses pembelajaran pada waktu itu kan mungkin kurangnya saya itu dari gaya belajarnya juga. Nah kan seharusnya saya ini kan waktu pembentukan kelompok, ini kan saya seharusnya mengelompokkan dengan gaya belajarnya, gitu kan. Tetapi pada waktu itu kurangnya saya itu belum terlalu memahami, gitu. Jadi proses pembentukannya itu masih acak. Jadi kan seharusnya kalau saya sudah proses pembelajaran itu kan saya harus tahu nih anak-anak mana yang gaya belajarnya itu yang secara visual itu yang mana, kinestetik yang mana, sama auditornya yang mana gitu. Tapi kemarin itu kurangnya saya, yaitu saya
mengelompokkan anak-anak itu masih secara acak. Secara acak. Seharusnya harus sendiri-sendiri Iya, gitu. Iya. Itu pada waktu kegiatan proses pembuatan produk itu ya Bu ya, pembuatan produk. Jadi bisa dikatakan jenengan inginnya kalau gaya belajarnya visual, berarti anak-anak berkelompok di visual kinestetik, gitu. kinestetik dengan produknya berbeda kan begitu ya. Nah, kurangnya saya Kinestik gitu. mereka bisa membuat misalkan benda seperti benda-benda sekitar gitu ya kan. Seperti mobil-mobilan kan bisa begitu. Maksudnya jenengan gitu ah. Nah, kurangnya saya iya, berarti produknya ya memang yang belum terlaksana begitu ya. Kurangnya kendalanya itu di situ. Iya. Oke. Ada gaya belajar untuk membuat produk begitu ya. Tetapi kalau yang saya lihat di RPP panjenengan itu ada yang analisis pengelompokan, ada yang rendah, ada yang sedang dan ada yang tinggi gitu ya, sesuai kemampuannya, pengetahuannya. Itu kalau boleh tahu itu untuk apa Bu Fe? Biar ini dari tingkatan anak-anak itu lebih paham nggak sih dengan materi ini gitu. Jadi saya juga kan harus membutuhkan menganalisa dari anaknya itu tersebut. Jadi mungkinkah dari visual, kinestetik atau auditory ini tingkatannya itu apakah sama gitu? Maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau ketika saya mengajarkan melalui materinya saja, apakah dari anak yang kinestetiknya itu bisa? Berarti kan bisa memahami gitu Pak. Oke. Berarti bisa dikatakan gini. Jadi anak yang low nanti pemberiannya dia gaya belajarnya seperti apa kan begitu? Lebih diperhatikan lagi kan begitu ya. Sebenarnya kan nggak bisa disamakan juga kan Pak. Disamakan, oke. Nah, itulah intinya berdiferensiasi. Tidak sama kan gitu ya. Kebutuhannya tidak sama begitu. Ya, oke. Itu kendala yang dihadapi lah. Sekarang hal-hal apa yang menurut panjenengan itu yang baik begitu dari praktek pembelajaran atau perencanaan kemarin, jadi mulai dari perencanaan pembuatan RPP sampai praktek di kelas itu ada hal-hal yang baik itu yang bisa dilanjutkan atau jadi hal-hal yang baik itu saya lebih mengenal pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian saya bisa menyampaikan teknik kompetensi sosial emosionalnya, terus kemudian saya bisa mengajar dengan menggunakan berbagai media, kemudian saya juga bisa mengenalkan budaya sekolah kepada anak-anak biar lebih disiplin lagi, kemudian saya juga memperkenalkan juga kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Terus kemudian saya bisa lebih dekat sama anak-anak juga, Pak. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan begini, dengan kemarin itu akhirnya mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya, benar. Terus media apa yang sesuai di materi itu ya kan, yang saya buat yang itu dan berikan kepada anak-anak itu medianya seperti apa, harus disesuaikan dengan materi dan karakternya siswa. Nah, kalau kita bicara dengan karakter, apa yang jenengan dapatkan di kelas panjenengan karakter siswa? Ini anak-anak lebih aktif. Aktif. Ya, lebih aktif. Terus lebih semangat dalam belajar gitu semuanya. Meskipun masih ada beberapa anak yang slow motion lah Pak, maksudnya yang nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Ya masih ada sih sebenarnya, makanya itu. Tapi dari pembelajaran berdiferensiasi ini ya anak-anak antusiasnya tuh lebih tinggi banget. Jadi hasilnya juga meningkat dari hasil yang kemarin. Lebih meningkatan sekarang sih menurutku Pak. Soalnya lebih paham meskipun ya masih ada plus minusnya juga, tapi saya ya alhamdulillahnya anak-anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, menjadi awalnya nggak mengerti jadi mengerti, awalnya nggak bisa menjadi lebih bisa gitu. Oke. Nah, dari tadi disebutkan ada siswa yang masih biasa-biasa saja atau hasilnya biasa ya. Lah ini membuat kendala panjenengan enggak di dalam kemarin di dalam pembelajaran itu, Bu? Kemarin yang pas observasi ya? Iya, pas waktu praktek di kelas itu. Ya, ada sih, tapi anaknya itu gini, Pak. Anaknya itu meskipun dia slow gitu, tapi masih adalah niatan untuk
iya saya bisa gitu, tapi ya harus lebih pelan-pelan. Tapi ya dari hasilnya kemarin itu ya lebih baik kan hasil yang waktu observasi kemarin itu. Apakah ada kaitannya dengan budaya positif yang jenengan terapkan di kelas, Bu? Anak-anak yang biasa, tetapi dia masih pengen, saya ini pengen mengamati pembelajaran ini sampai selesai. Itu ada kaitannya dengan budaya positif nggak, Bu? Ada lah mestinya, Ada Pak, ya. ada. Seperti budaya positif yang seperti apa, Bu? Ini lebih apa namanya? Biar anak-anak itu Seperti keyakinan kelas mungkin? Iya, lebih bertanggung jawab lah, Pak. Intinya bertanggung jawab lah, disiplin. Soalnya kan kemarin, ya Pak, kemarin itu meskipun anaknya nggak bisa itu nggak mau mengerjakan sampai selesai. Tapi kali ini saya sudah menerapkan budaya sosialnya itu anak-anak. Jadi, oh ya ini tanggung jawab saya, ini harus selesai. Jadi begitu. Jadi yang saya terapkan tuh anaknya itu ya lebih disiplin lagi untuk mengerjakan. Jadi kesadaran dirinya iya, itu kesadaran dirinya sudah alhamdulillah, Pak. Bagaimana jenengan cara menyadarkan diri ketika pembelajaran seperti itu, terus menemui anak sing rame sendiri begitu, Bu? Nah, seperti kayak memberikan motivasi, Pak. Iya. Nah, soalnya gini, kalau saya nggak memberikan motivasi, istilahnya kan seperti itu, pasti anak-anak itu semakin lama semakin gelindor, Pak. Semakin, jadi saya harus memberikan nanti, misalnya gini, nanti kalau lebih ke ribet sih, Pak. Iya, motivasi sama ribet, soalnya nanti kalau anak-anak bisa, maksudnya nilainya bagus, itu nanti saya beri hadiah gitu, misalnya seperti itu. Terus apa namanya, diberikan kayak seperti bintang gitu, iya, penghargaan gitu, seperti itu. Rencana untuk perbaikan untuk selanjutnya, mungkin dari segi medianya, Pak. Kemarin kan saya membuat medianya kan terlalu kecil dan tidak bisa dilihat dari jarak jauh. Nah, mungkin dari next berikutnya untuk materi selanjutnya saya akan membuat media yang mungkin bisa dibuat untuk jangka panjangnya lah, Pak, istilahnya. Ya, jadi agak besar tapi bisa dibuat untuk selanjutnya nanti gitu. Kan kemarin itu kan hanya di kertas karton ya kan, mungkin itu jangka panjangnya itu kan tidak ada. Mungkin nanti saya akan membuat medianya itu yang lebih besar dan bisa dibuat jangka panjangnya. Kemudian mungkin rencana selanjutnya saya akan lebih mencari sumber-sumber dari apa namanya, sumber dari YouTube untuk dari guru-guru yang sudah berbagi, ya, terus mungkin dari sekawan satu grade, terus mungkin dari satu grade yang di 3A, 3B, 3C gitu ya. Kan diskusi dulu ini nanti mau buat apa gimana gitu. Mungkin kalau nanti medianya bisa dibuat jangka panjang kan bisa dibuat apa bergantian juga kan, Pak, seperti itu. Rencananya ya mungkin juga dari rencana pembuatan RPP juga mungkin saya akan memperbaiki lebih spesifik mungkin, lebih bagus. Terus kemudian mungkin pembelajaran nanti juga saya akan lebih mematangkan lagi. Persiapannya begitu ya. Lebih saya matangkan lagi. Kalau dari segi budaya positifnya atau sosial emosional, itu jenengan ada rencana apa, Bu? Rencana mungkin ini ya, Pak. Setiap paginya itu pembiasaan mungkin ya. Pembiasaan ya. Kan itu kalau di sekolahan itu kan ada pacalaton, conversation sama ubediah. Nah, itu setiap hari Senin, Selasa sampai Rabu. Nah, mungkin ya itu pembiasaan setiap belum masuk kelas itu pasti melakukan pembiasaan dulu. Entah itu nanti yang hari Senin itu upacara. Habis upacara itu langsung berdiri di depan kelas di apa namanya, Pak? Di depan kelas ya, Pak. Baris di depan kelas itu conversation dulu, kemudian hari Selasa pacelaton, kemudian yang ke hari Rabu itu ubediah. Terus hari Kamisnya Asmaul Husna, kemudian hari Jumatnya itu Jumat bersih. Gitu. Bisa menceritakan kenapa sih harus ada pembiasaan? Ini kan arahnya ke budaya sosial nih ya. Karakter mana yang mau dilatih? Kalau dikaitkan dengan P5,
pendidikan profil Pancasila nih. Iya. Berdoa. Apa namanya? Berdoa. Sekelas itu berdoa dulu. Biar kenapa? Karena setiap kita melakukan segala sesuatu pasti kan diawali dengan berdoa dulu. Jadi saya memberikan kepada anak-anak ya apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan ya kita kalau bisa ya diawali dengan berdoa dulu. Biar apa? Biar lancar nanti kalau kita melakukan sesuatu gitu. Terus kemudian setelah berdoa membaca surat pendek, kemudian Pancasila, habis Pancasila menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu wajibnya. Setelah itu ya sudah kita melakukan pembelajaran. Gitu. Bagus ya Bu ya. Jadi pembiasaan itu nanti akan diterapkan kepada siswa khususnya di kelas 3C ini Bu ya. Di kelas 3C supaya menjadikan budaya positif. Begitu ya Bu ya. Budaya positif di kelas dan nanti berkembang pada sekolahan. Gitu harapannya seperti itu ya. Oke, itu Bu Vera, ini waktu pelaksanaan perencanaan perbaikan jenengan tuh kira-kira kapan ya? Tadi kan sudah diperkirakan untuk pembelajaran berdiskrimisinasi seperti ini Pak, sosial emosional budaya positif seperti ini. Nah ini saya tunggu kapan ini kira-kira? Nah setelah melihat materi ini, nanti saya akan melihat juga materi apa selanjutnya. Jadi saya akan lebih mematangkan lagi lah Pak dari segi perencanaan, dari segi RPP-nya, dari segi medianya. Nanti saya akan lebih mematangkan lagi. Nah, sebelum itu saya pasti akan berdiskusi dulu. Berdiskusi dulu dari kawan satu grade saya, kemudian ke CGP, ke Pak Pugu atau ke Pak Wahyu gitu, terus ke nanti ke kurikulum, terus untuk penguatannya ke Ibu Kepala Sekolah sih. Iya, rencananya seperti itu. Pokoknya nanti next untuk materi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya pasti saya akan lebih mematangkan lagi daripada yang ini, Pak. Ya. Sekarang dari semuanya tadi, indikator keberhasilannya apa sih? Jangan membuat seperti ini, bisa ukurannya keberhasilan itu apa, Bu? Ukuran keberhasilannya tentunya siswa menjadi semangat belajar lebih aktif lagi, terus nilainya itu lebih meningkat, terus ya lebih tidak malas Pak untuk belajar, lebih semangat tentunya, biar ya ini dari ukuran segi nilainya biar lebih meningkat lagi. Gitu. Tidak hanya nilai yang meningkat, tapi siswa semangat belajar kan begitu ya. Apalagi kalau budaya positifnya tadi diberikan terus menerus kan begitu ya, akan menjadikan budaya mulai dari siswa sampai guru itu mempunyai kesadaran diri sosial yang tinggi gitu, seperti itu ya Bu ya, indikator keberhasilan. Ini lebih biar anak-anak itu lebih disiplin aja, disiplin, semangat, tertib gitu. Itu tanggung jawab sama tugas-tugasnya, sama pekerjaannya itu. Nah, ini mungkin jangan bisa menceritakan aktivitas pengembangannya, Bu. Aktivitas pengembangannya, pembelajarannya ini secara berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan RPP yang saya buat, RPP secara berdiferensiasi. Kemudian KSE-nya Pak, sosial emosionalnya. Terus kemudian budaya sekolahnya, kemudian kesepakatan kelasnya, pembuatan medianya. Tujuan yang tidak dicapai apa sih Bu dari semuanya itu Bu? Dari jenengan, diukur dari jenengan sendiri dan siswa Bu. Jadi saya sendiri dan siswa. Jadi jenengan sebagai guru dan siswa. Tujuannya seperti apa? Ini tujuan yang sudah tercapai atau yang akan dicapai? Yang akan dicapai ya tentunya nilainya anak-anak lebih meningkat, terus lebih bisa memahami materinya. Terus apa ya Pak, lebih aktif aja, biar lebih aktif anaknya itu. Soalnya kalau dalam pembelajaran, soalnya kalau aktif nggak aktif sama sekali, pasti dalam pembelajaran juga nggak bisa gitu. Jadi ya dari itu, dari nilainya, keaktifan siswanya, terus kemudian dari budaya positifnya bagaimana? Di sekolah? Ya terciptanya harus gitu ya? Ya benar, harus terciptanya budaya sosial, biar tahu dari kesepakatan kelas kan juga penting itu, biar anak-anak lebih disiplin lagi. Oke. Nah,
ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ukuran keberhasilan, alhamdulillahnya Pak, ukuran keberhasilannya itu anak-anak nilainya dari sebelumnya itu lebih meningkat, gitu, lebih paham. Oh ternyata simetri putar itu seperti ini. Jadi ketika saya melakukan evaluasi, soal evaluasi, anak-anak alhamdulillahnya nilainya meningkat, gitu. Nah, ini pendukung nih Bu ya. Jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang wow, bisa saya katakan wow, karena semuanya pengen diukur dan pengen berhasil kan gitu ya. Pengen dilaksanakan, diukur dan berhasil. Nah ini siapa sih yang bisa mendukung panjenengan? Tentunya rekan satu grade dari ABC, terus ke CGP, ke Waka Kurikulum, sama kepala sekolah. Iya. Nah, ini kira-kira pembelajaran yang seperti ini yang jenengan yang kita bicarakan tadi ya, mulai dari berdiferensiasi, KSE, budaya positif, gitu. Lah ini kira-kira jenengan actionnya kira-kira mulai kapan nih? Untuk semester selanjutnya. Semester selanjutnya, tahun ajaran baru. Iya. Oke. Kenapa kok menunggu tahun ajaran baru ini, Bu? Soalnya ini kan waktunya sudah mepet, habis itu, kan, betul, Pak. betul. Ya jadi nanti next untuk semester selanjutnya saya akan menggunakan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran berdiferensiasi lagi. Apa sih yang jenengan dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya dapat ini Pak, dapat ilmu baru lah istilahnya. Iya, dari saya ngajarnya yang biasa aja jadi yang luar biasa. Luar biasa. Dari saya yang mengajarnya tidak memakai media apapun, jadi ini ternyata pakai media ini sangat perlu sekali, gitu. Terus RPP-nya ini yang awalnya saya membuat hanya secara umum, ternyata lebih baiknya atau lebih bagusnya menggunakan RPP secara berdiferensiasi ini, soalnya lebih lengkap, gitu, lebih ke struktur aja ngajarnya harus bagaimana, terus dari poin-poinnya itu saya bagaimana memasukkan budaya sosialnya itu harus bagaimana, gitu. Jadi ya lebih berstruktur aja kalau saya mengajarnya menggunakan RPP berdiferensiasi ini. Baik Bu Vera, saya tunggu actionnya dan kabar gembiranya ya. Nanti juga saya mau dibantu ya Pak, soalnya kalau nanti saya butuh diskusi lagi nanti saya mau dibantu. Gitu. Oke Bu Vera, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk kegiatan observasi yang kucing bersama jenengan, terus observasi di kelas panjenengan, begitu luar biasanya kelas jenengan, dan yang terakhir ini adalah kegiatan pasca begitu. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya juga, karena bisa membantu panjenengan untuk menumbuhkan potensi-potensi pada diri panjenengan sendiri gitu. Terima kasih Bu Vera, saya semoga juga mengucapkan terima hal kasih. ini berdampak pada siswa. Begitu Vera. Oke. Baik, sekarang kita refleksi sebentar ya dari Bu Vera dulu sebagai guru yang selama ini kan praktek supervisi akademis dilakukan berapa kali setahun Pak Bu di sini? 2 kali Bu. 2 kali. Nah, supervisi oleh kepala sekolah nggih? 2 kali. Iya, 2 kali. Nah, ini dari pendidikan guru penggerak ada supervisi berbasis coaching. Nanti kelak akan diterapkan di semua sekolah ya, diawali dengan penyusunan pembimbingan penyusunan RPP. Kemudian ada pra-observasinya, kemudian ada observasi, ada pasca observasi, ada rencana pengembangan diri, lengkap seperti itu. Bu Vera bagaimana? Sangat membantu sekali kalau menurut saya, soalnya kan dari sebelum-sebelumnya ini kan nggak pernah seperti ini kan Bu ya. Jadi adanya CGP ini saya sangat terbantu sekali, karena awalnya saya mengajar yang biasa aja, sekarang yang luar biasa gitu. Jadi saya sangat terbantu sekali. Jadi lebih saya memahami lagi gimana sih caranya mengajar yang baik dan benar gitu. Jadi saya alhamdulillah terbantu. Jadi positif ya dengan adanya supervisi berbasis coaching ini. Baik, selanjutnya Bu Vera, dampaknya bagi Bu Vera sendiri dan murid apa nanti? Dampaknya ya ini lebih maju sih dampaknya. Soalnya apa ya? Ya lebih tertata aja. Pasti dampaknya dampak yang positif lah. Yang penting gitu. Baik, itu saja Bu Vera dari saya.
Kemudian sekarang ke Pak Pugu. Nah, berdasarkan apa tadi supervisi berbasis coaching ini, Pak Pugu kan selaku supervisornya, bagaimana perasaannya membimbing Bu Vera? Awal ceritanya Bu Vera datang ke saya mengungkapkan ada permasalahan yang ada di kelas gitu. Saya mencoba untuk apa sih permasalahannya dan menggali potensinya. Akhirnya dari situ ada rencana-rencana yang dapat dilaksanakan di dalam pembelajaran dan kita tuangkan dalam RPP gitu. Dan selanjutnya kita action gitu ya, Bu Vera action di dalam kelas. Saya lihat juga rencananya sama actionnya atau praktek pembelajaran itu sesuai, Bu. Ya memang ada beberapa yang harus dikuatkan dulu. Nah itulah yang membuat saya senang begitu. Dan setelah observasi sekarang pasca Bu Vera pun saya coaching muncul lagi, Pak, saya ada hal yang membuat saya perlu diperbaiki, terus ada hal yang perlu dipertahankan gitu, karena sudah menurut dia sudah bagus begitu. Itu yang membuat saya jadi ada selalu ingin memperbaiki itu dari yang kucilnya ya, itu hal yang membuat saya termotivasi sendiri. Saya juga harus nyontoh sama Bu Vera kan gitu. Kalau Bu Vera yang notabene adalah kucil yang harus dibantu, ya mohon maaf bantu dalam arti itu potensinya harus dimunculkan, berarti saya yang memancing juga harus mancing yang lain begitu. Harus bisa memberdayakan ya. Baik. Terakhir, untuk kesulitan selama proses itu apa kendalanya, mulai membantu menyusun RPP yang paling berkendala atau sulit Pak Pugu rasakan apa? Ya, Bu Vera ini, Bu Vera, Bu Umi itu sangat mendukung sekali dengan kegiatan CGP. Bu Vera sudah beberapa kali itu saya ajak untuk syuting, Bu, dan pasti pembelajaran. Yang pertama adalah pengembangan media Canva, yang kedua adalah pembelajaran sama media. Nah, itu semuanya lancar. Tetapi kemarin itu memang ada pas ada kegiatan yang beberapa kali kita jadwalkan dan itu batal karena karena ada kegiatan yang saya harus terlibat di kegiatan yang lain gitu. Alhamdulillah Bu Vera juga ya udah Pak, nggak apa-apa, nanti kita jadwalkan lagi. Tapi simpan, saya katakan, tapi simpan Bu ya untuk materi dan media yang sudah dilakukan ini jangan diberikan dulu karena nanti buat ukuran visual. Seperti itu Bu. Jadi kendalanya adalah kegiatan yang berbarengan sehingga kegiatan saya pengamatan itu harus observasi itu harus tertunda. Tapi itu tidak menghilangkan esensiasi dari observasi. Terlaksana yang penting ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Vera sudah membantu Pak Pugu. Pak Pugu juga sudah melaksanakan semua tahapan dengan baik. Oke, baik, saya tutup kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Sedia yang sudah mendampingi saya untuk kegiatan hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Vera yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang jelas seperti itu, dan saya diberi kesempatan untuk masuk di dalam kelas. Semoga ini menjadikan ilmu kita yang nanti berdampak kepada siswa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.